Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati PJJ PAI dengan NIM 23811300120. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah ilmu hadis. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis do'if. Apa itu hadis do'if? Hadis do'if adalah hadis yang mana tidak memenuhi syarat hadis hasan dan hadis sahih. Dari segi perawinya misalkan kurang memenuhi syarat hafalannya atau hafalannya lemah, atau dari putusnya sanad bisa juga, atau syarat yang lain. Hadis do'if ini bukan hadis palsu atau hadis maudhu, karena hadis do'if ini adalah hadis yang masih disandarkan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak memenuhi daripada syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Maka hadis ini derajatnya menjadi hadis do'if. Sedangkan hadis maudhu atau hadis palsu itu adalah hadis yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, tetapi sebenarnya hadis itu tidak ada atau tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang saya akan memberitahukan apa sih kriteria hadis do'if itu, apa sih penyebabnya hadis do'if itu, yaitu adanya salah satu kekurangan, yaitu adanya, sekarang saya akan menjelaskan kriteria hadis do'if. Bagaimana hadis do'if itu terjadi. Hadis do'if itu ada karena salah satu dari syarat-syarat hadis sahih tidak ada dalam hadis tersebut, sehingga hadis itu menjadi hadis do'if. Nah, hadis syarat-syarat itu yang pertama, atau syarat-syarat hadis do'if, yaitu yang pertama adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung dari awal ke Rasulullah sampai ke sahabat, itu semuanya bersambung terus. Kemudian adalah turrawi, periwayatnya itu kuat atau dapat dipercaya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dobturruwah, atau yang menyampaikan atau yang meriwayatkan hadis itu memiliki hafalan yang kuat. Bila mana ada orang yang tidak kurang dalam hafalannya, maka itu adalah termasuk salah satu yang kurang dari syarat-syarat hadis do'if. Nah, yang syarat keempat yaitu adalah tidak adanya syad. Nah, tidak ada nasyad. Yang keempat, yang kelima yaitu tidak adanya illah, atau bisa juga disebut kecacatan dalam hadis. Nah, bila mana kelima syarat-syarat ini salah satunya tidak ada dalam hadis, maka hadis itu derajatnya menjadi hadis do'if. Nah, seperti itu.
sekarang apakah boleh mengamalkan hadis dhaif? Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik itu untuk fadilah amal atau untuk hukum syariat, haram, halal, atau yang lain-lain. Ini boleh diamalkan selagi hadis dhaifnya itu tidak hadis dhaif yang syadid, yang dhaif syadid atau dhaif yang sangat-sangat dhaif. Nah, selagi hadisnya tidak sangat-sangat dhaif, itu boleh diamalkan. Yang kedua, boleh atau sunnah diamalkan untuk fadilah amal dan juga hukum syariat. Dan ini pendapat jumhur, selagi hadis itu bukan hadis maudhu. Nah, yang ketiga, tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis dhaif. Dan ini baik itu dalam fadilah amal maupun dalam hukum syariat. Dan ini pendapat dari Imam Abu Bakar Al-Arabi. Nah, cukup sekian dari saya, penerangan saya. Bila ada salahnya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.